Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo akan memberhentikan sementara Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Namun untuk surat pemberhentian sendiri akan dikeluarkan setelah Kemendagri mendapatkan nomor registrasi dari pengadilan. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 bagi pejabat yang terjerat hukum dan kasusnya telah masuk ke pengadilan maka harus diberhentikan sementara. Pihaknya masih menunggu nomor register dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai persyaratan mengeluarkan surat resmi pemberhentian sementara. 13 Desember lalu, Basuki Cahayapurnama menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dakwaan penodaan agama dan dikenakan pasal 156A KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Berikut adalah pernyataan dari Cahyokumolo. Konsentrasi, walaupun sekarang di dalam status cuti, seperti kebiasaan seluruh kepala daerah kalau sedang menjalani masa pengadilan, ya itu kita berhentikan sebentar, walaupun dia cuti, ya, supaya adil. Kalau nanti putusan apapun dari pengadilan, ya kalau dia bisa kita kembalikan kembali, itu aja sementara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang menempatkan pasangan Ahok Jarot di urutan teratas elektabilitas Cagup-Cawagup DKI Jakarta memunculkan pertanyaan, apakah warga Jakarta tidak terlalu terpengaruh dengan kasus dugaan penistaan agama yang tengah dihadapi Ahok? Rekan saya Saiku Bagawi akan membedahnya lebih dalam untuk Anda. Silakan Saiku. Ya Sylvia, terima kasih. Selamat malam pemirsa. Ada beberapa hal yang menarik berkaitan dengan masalah hasil survei belakangan ini. Terutama ketika Ahok ditersangkakan sejak pada tanggal 16 November, kemudian berkembang sampai hari ini, terakhir pada tanggal 13 Desember kemarin, Ahok kemudian didudukkan di meja terdakwa. Lantas bagaimana dengan peta elektabilitas Ahok setelah dengan fakta yang semacam itu? Menunjukkan bahwa elektabilitas calon ini apakah kemudian tergerus dengan pasal penistaannya dialamat kepada Ahok. Yang kedua, bagaimana dengan kandidat lainnya yang menjadi pesaing Ahok, yaitu pasangan AHY dan pasangan Anies Baswedan. Misalnya bagaimana memobilisasi atau mengkapitalisasi sehingga katakan bisa mengurus elektabilitas Ahok. Ini memang menjadi pertarungan yang menarik, katakan menjelang sampai Februari 2017 mendatang. Seperti Anda saksikan di layar ini, dari hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang baru dirilis pada hari ini, dan ini survei berdasarkan pada kemampuan untuk melakukan survei responden ini pada sejak awal Desember ini, terlihat bahwa pasangan Basuki Cahayapurnama, terutama katakan ini kita fokuskan pada masalah calon gubernurnya sendiri, Ahok memperoleh 32,9%. Kemudian Agus Harimurti Yudhoyono memperoleh 20,1%, kemudian Anies Baswedan 23,2%. Sekali lagi ini dengan catatan bahwa margin error masih berkisar pada pusaran 3,5%. Di samping itu masih ada orang yang belum menentukan pilihan sampai saat ini. Kalau misalnya Pilkada Jakarta dilaksanakan pada hari ini ada sekitar 18,8%. Yang menarik adalah bahwa elektabilitas Ahok ini bergerak naik semenjak kasus ini bergulir dari katakan 3 bulan lalu, 2 bulan 3 bulannya lalu, kemudian setelah Ahok dinyatakan sebagai tersangka pada 16 November. Pada November, elektabilitas Ahok masih kalah dibandingkan dengan Agus Yudhoyono. Tapi dalam rentang waktu 1 bulan, ketika euforia masyarakat begitu besar dengan kasus ini, ada beberapa hal yang menarik soal masalah bagaimana elektabilitas ini berkaitan dengan pasal penistaan agama. Kita coba lihat hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia. Ucapan Ahok yang menistakan agama, sejauh mana masyarakat percaya? Apakah kemudian Ahok melakukan penistaan agama? Di sini disebutkan bahwa hasil surveinya menyebutkan pada awalnya masyarakat begitu tinggi percaya bahwa Ahok telah melakukan penistaan agama, 62,62%. Kemudian pada bulan Desember malah turun menjadi sekitar 54%. Apakah kemudian bagaimana dengan peta yang tidak, ini juga dilihat bahwa apakah mereka percaya Ahok tidak melakukan penistaan agama, justru malah kemudian mereka yakin Ahok tidak melakukan penistaan agama semakin naik pada bulan Desember 2017, pada 2016 ini. Survei ini bermaksud memang secara proporsional, kredibel, mengambil sampel sekitar 800 responden di Jakarta.
Kita lihat pada grafik berikutnya. Di sini, pernahkah Anda menonton video rekaman Ahok yang pernah diunggah oleh katakan Pemprov DKI Jakarta pada tanggal 27 September 2016 lalu? Pada awalnya, pada bulan November, masyarakat cukup rendah. Tidak terlalu antusias untuk menyaksikan video yang menjadi heboh, yang kemudian menjadi viral, yang kemudian menjadi perbincangan, dan kemudian mengantarkan Ahok ke kursi terdakwa pada tanggal 13 Desember lalu. Di sini terlihat bahwa kemudian masyarakat penasaran, dalam tanda petik, untuk bisa mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari video itu. Apakah betul-betul video itu Ahok melakukan penistaan, atau kemudian ada semacam stigma tertentu. Di sini terlihat bahwa kemudian hasilnya masyarakat telah menyaksikan hasil video yang diunggah oleh Pemprov DKI Jakarta, maupun kemudian video yang kemudian sudah dicuplik oleh katakan Buniyani yang kemudian menjadi viral belakangan ini. Kemudian ada lagi soal hasil rekaman video berikutnya, soal masalah apakah kemudian pengadilan, kita lihat berikutnya, masalah Ahok meminta maaf. Apakah kemudian yakin dengan berkali-kali Ahok di Lembang di beberapa kesempatan meminta maaf secara terus terang, baik melalui media maupun media elektronik maupun melalui katakan Twitternya, masyarakat akhirnya lebih banyak memilih bahwa apa yang dilakukan Ahok dengan meminta maaf itu dilakukan secara tulus pada November dibandingkan dengan Desember justru semakin naik. Kemudian pada grafik berikutnya lagi, percaya pengadilan. Ini menarik sekali. Apakah kemudian masyarakat percaya apapun hasil keputusan sidang Ahok nantinya? Apakah kemudian Ahok dihukum bersalah atau tidak bersalah? 79% masyarakat Jakarta khususnya percaya apapun yang akan diputuskan oleh pengadilan. Artinya apa yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutus tentang perkara Ahok ini, mereka melihat bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan bersikap fair secara objektif. Ini sangat menarik, Sylvia. Jadi bagaimana kemudian ini bisa menjadi perbincangan, diskursus yang menarik katakan belakangan ini sampai karena kemudian Ahok didudukkan di penjara terdakwa ini. Menerima hasil keputusan pengadilan, bahwa apapun hasilnya Ahok misalnya 71% di sini masyarakat yakin akan percaya apapun hasil pengadilannya. Kemudian hanya ada 6% masyarakat mempertanyakan kalau misalnya Ahok diputus bersalah, apakah kemudian mereka percaya. Yang 14% ini menyebutkan bahwa mereka tidak begitu percaya kalau kemudian Ahok dinyatakan tidak bersalah. Jadi pemirsa, ini menggambarkan apapun hasil survei ini, menggambarkan katakan fenomena Jakarta belakangan ini, terutama di dalam pertarungan pilkada di Jakarta, berkaitan dengan Ahok yang kemudian didudukkan sampai ke kursi terdakwa. Bagaimana kemudian masyarakat bisa memilahkan antara pilkada DKI Jakarta dengan kasus hukum Ahok. Ini juga bisa mencerminkan bagaimana kita sebagai masyarakat Jakarta dan warga Indonesia khususnya bisa menerima secara objektif apapun hasil pengadilan nanti. Demikian, Sylvia. Terima kasih Saiku Bagowi atas pemaparan Anda. Pemirsa, inilah headline news pukul 1 waktu Indonesia Barat. 4.200 lebih rumah warga di Tuban, Jawa Timur masih terendam banjir luapan Sungai Bengawan Solo. Banjir sudah melanda Tuban selama sepekan terakhir. Pantauan tim Metro TV dari atas perbukitan Kapur di sisi utara aliran Bengawan Solo menunjukkan luasnya banjir. Selama sepekan terakhir, banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo masih merendam 34 desa dari 5 kecamatan di Tuban. Ketinggian air mencapai rata-rata 1 hingga 2 meter. 4 desa diantaranya terisolasi dengan 14.500 lebih jiwa terdampak. Namun demikian, hampir sebagian besar warga masih enggan mengungsi. Sejumlah petugas melakukan patroli keliling menggunakan perahu untuk menjaga keamanan dan menawarkan perahu untuk beraktivitas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Tuban mencatat banjir tahun ini adalah yang terparah dalam 5 tahun terakhir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan KPK yang telah menginformasikan mengenai kejadian operasi tangkap tangan terhadap salah satu staf di Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya saya sangat kecewa terhadap tindakan dari aparat pajak, terutama pada saat kami semuanya sedang di dalam proses untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak melalui suatu program tax amnesty yang ini menggambarkan dibutuhkannya kepercayaan dua belah pihak, yaitu dari wajib pajak dan juga dari aparat pajak. Tindakan yang dilakukan oleh Oknum HS dari Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, integritas, dan kejujuran yang selama ini merupakan nilai-nilai yang dianut oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Jadi ini merupakan suatu tindakan yang mencederai nilai-nilai dan tentu juga mencederai kepercayaan dari koleganya yang lain. Seperti dikatakan oleh pimpinan KPK, Pak Agus, bahwa sebagian besar dari jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah para aparat yang punya komitmen tinggi untuk membangun institusi pajak menjadi institusi yang bisa dipercaya oleh publik untuk mengumpulkan kewajiban sangat mengecewakan bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan tentu bagi pimpinan di Kementerian Keuangan, termasuk saya sendiri secara pribadi yang sangat kecewa. Kami Kementerian Keuangan, saya sendiri akan terus mendukung langkah KPK untuk mengusut kasus ini secara tuntas. Kasus ini sudah masuk di dalam proses penegakan hukum dan oleh karena itu Kementerian Keuangan akan berkomitmen membuka akses yang seluas-luasnya bagi KPK untuk mendalami kasus ini. Karena saya sangat menginginkan bahwa momentum ini akan menjadi salah satu trigger atau pemicu yang kredibel bagi pembersihan dan perbaikan Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kami selama ini berkomunikasi bahwa melalui tax amnesty dan reformasi kami ingin membangun kepercayaan publik, maka kami menganggap bahwa hikmah dari OTT ini adalah suatu upaya yang jauh lebih sistematis dan kredibel untuk membangun Direktorat Jenderal Pajak yang bersih dari korupsi dan memiliki nilai integritas yang baik. Kami juga akan bekerja sama dengan KPK untuk mengintensifkan berbagai upaya pencegahan korupsi dan memperbaiki sistem tidak hanya di Direktorat Jenderal Pajak, tadi di Kementerian Keuangan keseluruhan. Kami menganggap bahwa Kementerian Keuangan merupakan lembaga yang sangat penting, sangat strategis yang memiliki amanah untuk mengelola keuangan negara secara bersih dan kredibel. Dan itu tidak mungkin dilakukan secara sendiri tanpa ada bantuan dan dukungan dari institusi yang kredibel seperti KPK. Sehingga saya sangat menyambut dan meminta untuk KPK membantu kami. Sehubungan dengan reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang telah saya sampaikan beberapa saat ini, maka saya akan segera membentuk dan mengumumkan tim reformasi di Direktorat Jenderal Pajak yang tidak hanya menyangkut masalah korupsi, tapi menyangkut ada 5 hal yang sangat strategis. Yang tentu pertama adalah masalah SDM dan Code of Conduct, yang ini menyangkut masalah integriti, pembersihan terhadap aspek-aspek korupsi, tapi lebih kepada juga perbaikan skill, kompeten, dan profesionalisme. Yang kedua adalah menyangkut masalah information system dan database, karena ini akan sangat membantu kami untuk mengidentifikasikan kewajiban dari wajib pajak secara objektif dan mengurangi interaksi dari aparat pajak secara tidak perlu yang kemudian bisa menimbulkan berbagai transaksi seperti yang terjadi pada OTT ini. Yang ketiga, kami perlu dan memandang penting untuk memperbaiki bisnis proses. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menetapkan Buniyani sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita simak langsung
Mendengarkan keterangan pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono. Romawi 10 2016 PMJ di Reskrimsus pada tanggal 7 Oktober 2016. Kita ketahui bersama bahwasannya LB tersebut pelapornya adalah Andi Windo Wahidin SHMH. Kasusnya tentang pencemaran nama baik dan penghasutan atau sara. Adapun untuk identitas terlapor, yaitu nama BY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Timur 16 Mei 1969, pekerjaan dosen agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalibaru, Permai, Blok B2, nomor 15 RT 002007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil dari proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian saksi ahli. Sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tadi pagi sekitar jam berapa tadi Pak Roberto? Jam 11 ya. Ya, kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi. Dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya. Selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul 20.00 dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan sara yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan. Kita beralih ke informasi. Penyidik Polda Metro Jaya memanggil sejumlah saksi untuk mendalami kasus penghadangan kampanye yang terjadi pada pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat di kawasan Kembangan Utara. Cawagup petahana Jarod Saiful Hidayat menjadi salah satu saksi yang hadir untuk memberikan keterangan. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Aftian Siswoyo langsung dari Mapolda Metro Jaya di Jakarta untuk informasi selengkapnya. Aftian, apa saja keterangan yang disampaikan Jarod Saiful Hidayat sebagai saksi kepada penyidik Polda Metro Jaya? Robert, hari ini Jarod Saiful Hidayat tiba di Mapolda Metro Jaya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan Jarod sempat memberikan beberapa keterangan kepada awak media bahwa terkait kehadirannya hari ini adalah berkapasitas sebagai saksi terkait kasus penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara. Dan di sini Jarod juga akan memberikan penjelasan serta klarifikasi atas tindak pidana pilkada yang dialami. Kemudian Jarod juga menjelaskan bahwa banyak sekali yang melakukan penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara, baik ketika Jarod berada di lapangan ataupun ketika melakukan sholat asar di masjid. Dan dalam minggu ini pihak kepolisian akan menyelesaikan berkas perkara dan diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk proses tindak lanjut. Dan selain Jarod, hari ini juga dihadirkan 11 orang saksi lainnya untuk memberikan keterangan. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus penghadangan yang dilakukan oleh salah satu warga berinisial NS yang disebut sebagai komandan lapangan. Dan tadi setelah kehadiran Jarod, tadi juga
hadir dalam pemanggilan hari ini adalah Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy, dan di sini Prasetyo Edy mengatakan bahwa mengetahui terkait permasalahan ini, yaitu permasalahan penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara. Prasetyo Edy juga meskipun tidak mengikuti kampanye di kawasan Kembangan Utara, namun sebagai ketua tim hari ini datang berkapasitas sebagai saksi. Dan Prasetyo Edy juga menjelaskan bahwa ada beberapa bukti yang dibawa, termasuk yaitu bukti video dan juga beberapa bukti foto. Dan berikut merupakan pernyataan selengkapnya dari Jarod Saiful Hidayat. Terlapornya hanya MS saja yang di Kembangan itu atau ada yang lain? Saya tidak tapi kemungkinan itu kan ada banyak yang menghadang ya. Baik menghadang pada saat di lapangan maupun pada saat saya sudah ke tempatnya Pak Haji Saman dan menunaikan ibadah sholat asar, itu masih Pak, mereka ikut. Pak, sudah menyebut ada keterlibatan tokoh politik di balik penghadangan itu, siapa sebenarnya Pak? Saya nggak ngerti, tanyakan pada penyidik nanti ya. Tugasnya Panwas, tugasnya polisi untuk bisa menyidik. Robert. Baik, terima kasih Aftian Siswoyo atas informasi Anda. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang seolah lamban memproses aksi-aksi penghadang kampanye. Peneliti Divisi Hukum Perludem, Fadli Ramadhani, menilai Bawaslu dan polisi harus menindak tegas pelaku yang mengganggu hak konstitusional paslon untuk memberikan efek jerah. Main aja ke PD. Kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat sempat berulang kali mendapatkan gangguan dari sekelompok massa. Tercatat telah lebih dari 5 kali pasangan Ahok Jarot dihadang sejak masa kampanye digelar pada 28 Oktober lalu. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat sempat mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang dianggap lamban memproses aksi-aksi penghadang yang diterima pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 ini. Tanyakan kepada Bawaslu. Makanya tadi Panwas kan ikut ya, Panwas ini ada belakang ya. Aku bilang, ya harusnya, aku kan pernah juga ditolak di sini. Pernah nggak ditolak? Pernah. Di Kalibaru. Kenapa nggak langsung diproses? Saksinya banyak, buktinya ada, orangnya kelihatan, ya nggak? Saya aja ngomong, bukan warga situ, dia warga RW 7, kami ketemu RW 1, ya nggak? Nah gitu dong. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, membantah abai memproses laporan pelanggaran pemilu. Ia mengaku Bawaslu telah memproses seluruh laporan yang dilayangkan tim kampanye Ahok Jarot. Dari 4 laporan, hanya 1 yang memenuhi unsur pidana. Ada 1 laporan yang disampaikan oleh tim pasangan calon nomor urut 2 itu yang memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Dan itu sudah kita tindak lanjuti atau kita rekomendasikan kepada pihak kepolisian. Jadi kewenangannya itu sudah ada kepada mereka, ya. Peneliti Divisi Hukum Perludem, Fadli Ramadhani, menilai penolakan kampanye paslon yang terjadi di DKI sudah masuk dalam pelanggaran serius. Karena itu, ia meminta Bawaslu dan polisi segera bertindak. Penolakan ini atau bukan penolakan sebetulnya, tapi mengganggu tahapan kampanye ini mesti ditindak secara hukum. Nah, makanya pembelajaran penindakan secara hukum itu nanti akan memberikan efek jerah kepada orang yang akan melakukan atau orang yang masih melakukan. Nah, makanya menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Kalau ini dibiarkan dan tidak ditindak secara tegas, ini bisa menjadi presiden bagi daerah lain yang melangsungkan pilkada di 100 daerah yang lain. Kegiatan kampanye adalah hak setiap pasangan calon kepala daerah yang dilindungi oleh undang-undang. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan tidak hanya akan menjadi presiden buruk bagi pelaksanaan demokrasi, tetapi juga penegakan hukum di Indonesia. Apalagi ada ancaman pidana bagi para pelaku. Tim Liputan Metro TV. Banyak cara dilakukan warga untuk mendukung pasangan calon gubernur DKI Jakarta dalam memenangkan Pilkada DKI 2017 mendatang. Ya, salah satunya dengan penggalangan dana kampanye rakyat yang digagas oleh kaum ibu-ibu sebagai simpatisan pasangan nomor urut 2 Ahok Jarot. Dalam rangka mendukung pasangan petahana Ahok Jarot, kelompok ibu-ibu arisan di RW 12 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara menggalang dana kampanye rakyat. Meski sederhana, sejumlah ibu mengaku sukarela menyumbangkan uang mereka terhadap perjuangan Ahok Jarot. Komunitas ibu-ibu arisan merasa bahwa pasangan Ahok Jarot telah memberikan bukti dalam pembangunan ibu kota Jakarta, termasuk diantaranya sejumlah program kerja yang telah dirasakan kaum perempuan.
memang kita mengumpulkan dana ini toh nanti untuk dari kita untuk kita juga tergerak, ibu-ibu kita tergerak karena sumbangan itu, karena kita merasa menginginkan punya pemimpin yang jujur dan anti korupsi. Karena bapak-bapak itu yang telah memberikan kita ke anak-anak kita sekolah, dan kita lingkungan juga bersih semuanya. Adanya inisiatif warga dalam penggalangan dana kampanye rakyat disambut baik oleh tim relawan kampanye rakyat Ahok Jarot. Tim relawan mengaku terharu atas kepedulian warga untuk mendukung perjuangan pasangan Ahok Jarot. Oke, jadi dari ibu-ibu arisan di sini, mereka biasa sebulan sekali memang melakukan arisan, dan pada arisan di bulan ini mereka mengundang kita dari tim penggalangan dana untuk bersama-sama melakukan kampanye rakyat untuk mendukung Basuki Jarot sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi ibu-ibu yang arisan tadi agak bingung mau ikut berpartisipasi dalam kampanye rakyat, tapi caranya gimana? Jadi kemarin perwakilan ibu RT-nya datang ke Rumah Lembang. Para ibu berharap agar hasil dana yang dikumpulkan bisa digunakan sebaik-baiknya untuk pemenangan pasangan Ahok Jarot pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Rian, Metro TV. Nisha, bagaimana keberlangsungan acara di sana? Marvin, saat ini digelar acara Parade Bhinneka Tunggal Ika di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, dan saat ini ratusan warga masyarakat berkumpul di sini. Saat ini sedang digelar berdoa dari lintas agama, dari umat lintas agama. Mereka ini berdoa untuk kelancaran acara Parade Bhinneka Tunggal Ika dan juga untuk kebinekaan di Indonesia yang kemarin sempat terpecah. Tadi kami sempat berbincang dengan beberapa warga yang ada di sini. Mereka mengikuti acara ini dengan tujuan agar bisa menjadi bagian dari untuk merawat kebinekaan di sini. Dan menariknya juga nanti mereka akan berjalan titiknya dari sini, dari kawasan Patung Kuda untuk menuju ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan nanti di sepanjang perjalanan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, mereka akan menampilkan pertunjukan, berbagai pertunjukan dari atau yang ada di Indonesia, seperti ada Reok Ponorogo, kemudian ada ondel-ondel, ada debus, dan juga ada barongsai. Dan yang menarik juga, mereka ada di sini adalah diminta oleh penggagas acara ini untuk menggunakan pakaian adat dari seluruh Indonesia. Dan bagi mereka yang tidak memakai pakaian adat, bisa menggunakan kaos bernuansa merah putih. Dan selain itu nantinya juga mereka berada di sini untuk bersama-sama, atau pesan yang ingin disampaikan adalah untuk memberitahu masyarakat bahwa perbedaan ataupun keberagaman yang ada di Indonesia inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi kaya, Indonesia menjadi satu. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari penggagas Parade Bhinneka Tunggal Ika. Kita ingin merayakan kembali yang namanya kebinekaan di negeri ini. Kita ingat bahwa konstitusi kita itu adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, yang di dalamnya itu sangat menempatkan kebinekaan, keberagaman bangsa ini sebagai salah satu faktor pemersatu bangsa ini gitu. Dengan format yang sangat cair, bikin happy, semua bisa terlibat. Kita akan melihat bagaimana beragamnya kebudayaan, tradisi, agama negeri ini gitu. Ya Marvin, dan sesaat lagi ratusan peserta Parade Bhinneka Tunggal Ika ini akan berjalan menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, dan nanti kita akan bertemu lagi di Bundaran Hotel Indonesia untuk menyaksikan seperti apa perjalanan mereka dari Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Sementara demikian, Marvin, kembali ke Anda di studio. Selamat siang, pemirsa. Inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. 15 nelayan dinyatakan hilang akibat kapal berbendera Thailand dan kapal nelayan tabrakan di perairan Tuban, Jawa Timur. Berdasarkan informasi petugas Pelabuhan Brondong Lamongan, tabrakan terjadi pada pukul 4 dini hari tadi saat kapal berbendera Thailand KM Tyson sempat membawa tapioka dari Thailand tujuan Surabaya bertabrakan dengan KM Mulia Sejati. Dan untuk mengetahui bagaimana upaya pencarian 15 nelayan yang hilang, saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Misngadi, Syah Bandar Pelabuhan Brondong, Lamongan, Jawa Timur. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, bagaimanakah upaya atau bagaimanakah kronologis peristiwa ini, Pak? Siap. Kronologi kejadian ini saat pagi sekitar pukul 4 pagi, itu kapal nelayan Mulia Sejati ditabrak MV Tyson 4 ya. di posisi
kurang lebih 17 mil dari Pelabuhan Berondong gitu Pak. Ya. Bagaimanakah upaya pencarian saat ini Pak? Untuk posisi sekarang sudah dalam tahap evakuasi terhadap 12 orang yang selamat. Untuk yang 15 masih belum diketahui nasibnya. Jadi ini yang 12 untuk dievakuasi ke Pelabuhan Lamongan Sorbes untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut gitu Pak. Jadi masih 15 orang masih dicari ya Pak Misngadi ya? Siap, ini Basarnas beserta tim lainnya menyisir para korban tersebut untuk mencari keberadaan mereka gitu Pak. Baik, Pak Misngadi, dari 15 orang yang masih dicari, apakah warga negara mereka semua warga negara Indonesia Pak? Oh, yang dicari ini warga negara kita Pak. Ini baik. Nelayan dari Juwana, Jawa Tengah gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Misngadi telah memberikan informasi kepada kami. Selamat malam pemirsa, aksi teror terhadap kandidat kepala daerah kembali terjadi di Provinsi Aceh. Kali ini penembakan terjadi di rumah calon gubernur Aceh Tarmizi Karim oleh orang tidak dikenal. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Dazen Frila langsung dari Banda Aceh. Dazen, bagaimana kronologi penembakan rumah Tarmizi Karim? Ya, Rory, dari informasi yang kami peroleh, aksi penembakan ini terjadi pada Rabu malam sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat di kediaman salah satu calon gubernur Aceh bernomor urut 1 Tarmizi Karim, yaitu tepatnya terletak di Jalan Todak Gampong, Bandar Baru, Dusun Piranha, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan menurut keterangan saksi mata, yaitu Fahri, anak dari Tarmizi Karim sendiri, mendengar suara letusan setelah sempat melihat seorang sosok yang melintas di luar pagar kediamannya dengan menggunakan 1 unit sepeda motor. Fahri sendiri tidak mengetahui bahwa suara tersebut adalah suara letusan senjata api dan ia baru mengetahui aksi ini adalah aksi teror atau penembakan setelah diberitahu pihak Pamtup atau pengamanan tertutup Tarmizi Karim bahwa terdapat lubang bekas tembakan di pagar rumahnya yang juga terpantul pada pagar garasi. Sementara selongsong peluru juga telah ditemukan di dalam areal rumah dan insiden ini terjadi ketika Tarmizi dan keluarga sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Aceh Timur menuju Kota Banda Aceh. Hingga saat ini pihak kepolisian belum dapat mengungkap motif ataupun pelaku di balik penembakan ini dan saat ini masih melakukan pemeriksaan karena pihak Tarmizi Karim sendiri baru menyampaikan laporan kasus ini pada sore hari tadi, Rory. Sementara olah TKP akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Dan menanggapi insiden ini, Tarmizi Karim sendiri yang maju dalam Pilgub Aceh melalui jalur independen mengatakan aksi penembakan ini merupakan bentuk teror yang telah mengganggu kedamaian pilkada, namun pihaknya tetap menghimbau kepada seluruh tim sukses dan para pendukung untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh kejadian ini. Berikut kita dengarkan salah satu petikan wawancara kami dengan calon gubernur Aceh Tarmizi Karim. Sebetulnya seperti tadi kita sudah kumpul juga dengan tim kita, tim sukses di dalam pilkada ini. Saya memintakan kepada mereka agar sabar tenang oleh karena ini sudah ditangani oleh polisi dengan bagus sekali sejak awal tadi pagi. Dan sebetulnya ini kan bertentangan dengan semangat pilkada damai. Itu yang baru seminggu yang lalu kita sudah kumpul di Mapolda di bawah koordinasi Pak Kapolda dan pengarahan Bapak Gubernur. Yang semangat kita kan spirit kedamaian ini. Tapi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, maka itu akan bertolak belakang sekali dengan semangat pilkada yang damai, aman, sejahtera. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Banda Aceh, kembali ke Anda Rory di studio. Pemirsa, kita bergabung dengan Stella Now dari Istana Merdeka. Stella, ini adalah pertemuan yang kedua antara kedua tokoh dalam sebulan terakhir ini. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan oleh kedua tokoh ini yang pernah menjadi rival dalam Pilpres 2014 lalu?
Menarik sekali satu hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo tadi saat bertemu santai ya, mereka ngobrol di depan Istana Merdeka. Satu hal yang ingin ditekankan adalah bagaimana dalam menjaga perdamaian dan juga kesatuan NKRI ini itu tidak hanya saja Presiden yang bisa berperan, tetapi juga semua tokoh bangsa juga bisa ikut turut memerankan peran penting untuk menekankan kepada masyarakat Indonesia bahwa NKRI adalah harga mati. Dan ini kalau kita ambil istilah uniknya ya, tadi sempat disinggung juga oleh Prabowo adalah ini adalah kunjungan nasi goreng berbalas ikan bakar. Artinya kemarin pada akhir Oktober ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke Hambalang itu disediakan nasi goreng, namun ketika Ketua Umum Gerindra Prabowo hadir di sana kali ini dihadirkan ikan bakar. Seperti itulah suasana hangat dan juga akrab yang digambarkan oleh mantan rival antara Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum Gerindra Prabowo. Selain itu juga tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa sayang sekali kalau hanya perbedaan politik, kalau hanya perbedaan pandangan dalam sebuah tatanan menjalankan pemerintahan itu menjadi pengganggu dan kemudian merugikan masyarakat, menjadi halangan bagi kita untuk membangun bangsa Indonesia. Karena kalau kita lihat pada tanggal demo 4 November kemarin, sebenarnya safari-safari politik seperti ini itu sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, tidak hanya kepada partai, tapi juga di kalangan pemuka agama, dan juga banyak diskusi-diskusi yang juga sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun menarik kita ikuti langsung bagaimana pernyataan Presiden ini untuk menekankan bahwa NKRI adalah harga mati. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Dan saya dengan Pak Prabowo juga berkomitmen untuk bersama-sama menjaga Indonesia yang majemuk ini. Jangan kita tidak menginginkan kita terpecah belah gara-gara perbedaan politik. Tidak. Karena sangat mahal harganya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Prita, kami juga menanyakan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo, apakah memang masih perlu jika masyarakat yang tidak setuju dengan pengurusan atau proses hukum Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama ini turun ke jalan lagi. Karena banyak sekali informasi yang berkembang di sosial media, itu tanggal 25 November akan ada aksi susulan. Di sini Prabowo menekankan sebagai salah satunya juga tokoh bangsa adalah kita harus mempercayakan proses hukum yang sudah berjalan. Karena memang sejak sebelum tanggal 4 November sebenarnya proses hukum terhadap Basuki Cahayapurnama itu sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi ketika kemarin sudah digelar perkaranya, sudah jelas status hukumnya, tentunya kita harus menunggu lebih lanjut apakah kepolisian akan bekerja secara profesional atau tidak, itu yang harus diawasi. Sehingga tidak perlu lagi ada aksi turun ke jalan yang kemudian berujung gaduh ataupun ricuh. Seperti apa pernyataannya, kita ikuti langsung pernyataan Ketua Umum Gerindra Prabowo. Tidak akan malu-malu dan segan, saya akan selalu menganjurkan kesejukan. Jadi bukan menghadapi 25, Pak. Setiap saat saya akan menganjurkan selalu untuk kita tidak usah gaduh, jangan gontoan, jangan tegang. Kesimpulan yang disampaikan oleh pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo hari ini adalah satu, Prita. Artinya negara kita adalah negara demokrasi. Siapapun yang turun ke jalan, siapapun yang menyuarakan pendapatnya harus dihormati, tetapi tetap yang harus dijalankan untuk menyelesaikan semua permasalahan ini adalah hukum. Prita.